seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Seorang oknum pegawai pemerintahan desa di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi ditangkap tim Satreskoba Polresta Banyuwangi. Saat ditangkap, pria berusia 33 tahun itu tengah membawa narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 gram. Oknum pegawai pemerintahan desa ini ditangkap bersama 6 pelaku pengedar sabu-sabu lainnya dalam sepekan terakhir dengan barang bukti lebih dari 1 ons. Inilah video detik-detik saat ABR ditangkap tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi di jalan masuk wilayah Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru. Pria berusia 33 tahun yang diketahui sebagai perangkat desa di salah satu desa di Kecamatan Kalibaru ini tidak dapat berkutik ketika polisi meminta menunjukkan barang bukti sabu-sabu yang dibungkus tisu dan disimpan di dalam saku celananya. Rupanya ABR baru saja mengambil sabu-sabu seberat 50 gram itu dari seseorang. Rencananya sabu tersebut akan dijual pada beberapa rekannya yang sudah dikenal baik olehnya. Dari pengakuannya kepada penyidik, ABR sudah menjalankan bisnis haram ini dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Hingga akhirnya ABR harus meringkuk di rumah tahanan Mapolresta Banyuwangi. Tim dari Sat Narkoba mendapatkan informasi bahwa ada atas nama inisial ABR, ABR ini diduga membawa barang narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian diketahui adanya yang bersangkutan di pinggir jalan, di Jalan Malangsari, Dusun Kerajaan, Desa Kalibaru, Kulon. Ini kemudian dilakukan penggeledahan dan ternyata di dalam atau di tubuhnya terdapat barang bukti tersebut. 50 gram, cukup. Pengedar apa gimana, Dek? Untuk pengedar, yang tadi sudah saya sampaikan untuk inisial ABR ini sudah 2 kali transaksi dalam 2 bulan terakhir ini. Sendirian ya? Sendirian, ya, pada saat ditangkap sendirian. Informasinya sudah berapa lama dan menjadi pengedar? Hasil pemeriksaan untuk yang LP pertama, 4 tersangka ini sudah 2 bulan, hasil pemeriksaan. Kemudian untuk yang nomor 2, inisial ABR ini sudah 2 bulan juga. Tidak hanya ABR, dalam sepekan terakhir tim Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi sudah menangkap 7 pelaku, termasuk ABR.
Kasus pertama yang diungkap melibatkan 4 orang tersangka, yakni ARA 31 tahun, FDS 30 tahun, LSS 36 tahun, dan YG 19 tahun, keseluruhannya warga desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar. Keempatnya merupakan sindikat dengan peran yang berbeda. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah menjual sabu-sabu ke 3 orang. Dari mereka, polisi mengamankan 49,26 gram sabu-sabu yang dikemas menjadi 29 paket. Polisi juga menangkap 2 tersangka yakni JT 48 tahun, warga desa Kecamatan Bangurjo, dan PW 42 tahun, warga desa Sambirjo, Kecamatan Bangurjo. Dari ketiga kasus, sindikat ini yang beroperasi paling lama yakni sekitar 5 bulan. Dari komplotan ini, polisi mengamankan 15,08 gram sabu-sabu yang dikemas dalam 16 paket. Total barang bukti sabu-sabu yang diamankan dalam sepekan terakhir sebanyak 114,34 gram atau 1 ons lebih. Akibat perbuatannya, para pelaku yang rata-rata perannya sebagai pengedar ini dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling ringan 6 tahun dan paling berat adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan denda maksimal 13 miliar rupiah. Handoko Kusumo, CTV. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf darah yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, berarti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf yang kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi,
Ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit ulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan kedapatan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di Touring Waterpark. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Ayo datang ke Warung Mie, coba mie-nya, jamin enak banget, kualitas jamin harganya terjangkau. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Bupati Banyuwangi bersama rombongan dari Diskominfo berkunjung ke kantor JTV. Dalam pertemuan bersama pimpinan dan jajaran redaksi tersebut, Bupati menyampaikan program inovasi untuk kemajuan Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa itu dan diharapkan media memiliki peran krusial dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selasa sore, Bupati Ipuk Fiasi Andani didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Budi Santoso, Sekretaris Diskominfo Banyuwangi Rahmawati Setiardini disambut oleh pimpinan redaksi JTV Abdul Rohim dan segenap jajaran redaksi pemberitaan di kantor gedung JTV Kompleks Geraha Pena, Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya. Banyak hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, salah satunya program inovasi untuk membangun Banyuwangi ke depan lebih baik, dan terkait pemberitaan bagus dan positif Kota Gandrung supaya Banyuwangi akan tetap dikenal baik oleh masyarakat luas. Sementara itu, pimpinan redaksi JTV Abdul Rohim menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Banyuwangi yang selama ini sudah selalu bersinergi dan atas kerjasama yang telah dilakukan. Karena media sangat penting dalam memastikan informasi yang beredar dapat terpercaya. Sebelum sebuah kebijakan dijalankan, publik harus memahami esensinya. Media memiliki peran krusial dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Menurut IPUK, pemerintah Banyuwangi telah melakukan berbagai langkah efisiensi anggaran, termasuk penghapusan kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat, penurunan standar satuan harga bangunan fisik, dan pengetatan pemilahan kegiatan yang tidak perlu. Bupati 2 periode ini juga mendukung kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berupaya memperkuat digitalisasi perkantoran dan pelayanan publik. Kepala Biro JTV Banyuwangi Iqbal Mustika menambahkan, ia sangat senang orang nomor 1 menyempatkan waktunya berkunjung ke markas JTV Surabaya. Menurutnya selama ini Biro JTV Banyuwangi sendiri selalu menjalin kerjasama yang baik, serta selalu mendukung program-program pemerintahan Kabupaten Palung Ujung Timur Pulau Jawa ini. Handoko Kusumo, JTV. Aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan percetakan di Kota Probolinggo terekam CCTV. Pelaku hanya butuh 1 menit untuk mengeksekusi motor korban. Hingga kini kasus tersebut ditangani kepolisian setempat. Kembali, aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV terjadi di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Kali ini pelaku berhasil mencuri sepeda motor Matic milik Ahmad, nomor polisi N5139RD, warga desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo yang terparkir di depan percetakan Kusuma, Jalan Ki Haji Abdurrahman Wahid, Kelurahan Ketapang, Kota Probolinggo. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang memakai helm warna putih datang langsung merusak kunci motor. Meski kunci motor, pelaku tidak gegabah membawa kabur motor korban. Setelah situasi aman, pelaku selanjutnya membawa kabur motor Matic warna putih tersebut ke arah barat. Menurut Ahmad Dhani, karyawan percetakan, korban merupakan pengunjung percetakan. Di dalam percetakan, korban tidak sampai 5 menit saat keluar motornya sudah hilang. Dari rekaman CCTV, pelaku hanya butuh waktu 1 menit untuk mengeksekusi motor korban. 2 gitu lah, 2. Terus kejadiannya itu nggak ada sepeda sama sekali memang. Cuma adanya itu apa ya, kayak truk itu mau nurunin barang. Habis itu 5 menit paling di atas, paling 5 menit di atas, habis itu turun lagi, pas ke atas lagi. Paling nggak sampai 2 menit itu, yang ngambil tuh langsung dibawa ke arah timur. Itu naik motor juga atau gimana? Pelakunya naik motor juga? Kalau motor juga nggak tahu. Kayaknya sih ada temannya. Berapa orang? Kayaknya sih nggak tahu juga ya kan, nggak ada di CCTV kan. Makanya ada orang satu itu. Kayaknya ada di sebelah timur sini. Kalau timur sini nggak ada di CCTV memang. Kayaknya di situ gitu. Soalnya kan orangnya ke timur sebentar, habis itu ke barat lagi ngambil sepeda langsung gitu. Sempat balik ya? Sempat balik, tapi sebentar, paling nggak sampai 1 menit paling. Langsung gitu. Kalau ciri-ciri pelakunya? Kalau pelakunya itu kayak di CCTV itu kayak apa, agak gemuk gitu. Iya. Bukan agak gemuk sih, memang gemuk memang. Gemuk besar sama gitu ya? Sama kayak CCTV itu lah, sama yang di video itu gitu. Kalau korbannya orang mana Mas? Korbannya kalau nggak salah itu orang Bayuman Tongas. Iya. Memang kesini mau nganu ini ya? Iya, memang ada perlu lah, ada pesanan gitu. Pesanan, ya? Memang sini gitu bentar. Saat ini kasus pencurian tersebut ditangani kepolisian setempat. Farid Falevi, JTV. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi.
Kampus Hijau, Kampus Ulul Ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian keislaman dan keilmuan, berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000, menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh.
Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, berarti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Viral di media sosial, aksi seorang maling spesialis curi helm di Situbondo terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil menggasak banyak helm di 4 lokasi berbeda. Sebanyak 12 buah barang bukti helm curian berhasil diamankan. Dalam rekaman video CCTV milik toko dan area parkir RSUD Abdurrahim Situbondo merekam aksi pelaku mencuri helm. Pelaku mengincar helm yang tanpa pengaman ekstra saat ditinggal di area parkir. Menanggapi banyak keluhan warga, polisi bertindak cepat dengan mempelajari dan mendalami rekaman CCTV. Hasil keterangan sejumlah saksi, polisi mengendus dan menangkap RT Riko Andiono di sebuah rumah di Kecamatan Mangaran. Dari keterangan, pria berusia 36 tahun yang berprofesi sebagai nelayan ini telah mencuri 12 buah helm di tempat TKP berbeda. Semua helm dijual seharga Rp100.000 secara acak di pasar loak hingga media sosial. Pelaku nekat curi helm karena desakan ekonomi. Kalau TKP-nya sebenarnya ada 4 titik, yaitu di Jalan Irian Jaya itu ada 1 helm yang hilang di situ, yang viral itu. Kemudian di alun-alun itu ada 7 helm. Kemudian di parkiran Roxy ada 2 helm. Kemudian di parkiran RSUD Abdurrahim itu 2 helm. Jadi total ada 12 helm yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Motifnya apa sih pelaku? Kalau kami tanya dari motif pelaku melakukan ini adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Kebetulan yang bersangkutan adalah nelayan
mungkin penghasilan kurang, akhirnya melakukan perbuatan itu untuk menambah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebetulan ini masih dari 12 helm itu masih ada 5 laporan polisi yang masuk. Jadi kami harapkan dengan mungkin ada pemberitaan ini, ada masyarakat yang mungkin kehilangan dengan TKP tadi itu bisa juga melaporkan, jadi kita bisa memproses perkara ini dengan maksimal begitu. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andin Valis, JTV. Sorotan masyarakat terkait kebijakan pemerintah Lumajang yang berencana belikan motor Honda PCX untuk seluruh kepala desa di kabupaten setempat terus bergulir dan menuai pro kontra. Asosiasi Kepala Desa di Lumajang ungkap wacana pembaruan kendaraan operasional sebenarnya telah dijanjikan Bupati sebelumnya, Thorikul Haq. Pro kontra wacana kebijakan Bupati Lumajang Indah Amperawati membelikan kendaraan operasional untuk seluruh kepala desa di kabupaten setempat berupa motor metik jenis Honda PCX terus bergulir. Berbagai pendapat masyarakat menyeruak di berbagai platform media sosial. Sejumlah postingan menyayangkan wacana Bupati Indah. Warga membandingkan dengan berbagai problem yang dinilai belum tuntas, diantaranya perihal kesejahteraan masyarakat, polemik kekeringan hingga infrastruktur jalan yang masih dipandang tidak layak. Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa Lumajang memandang kebijakan pembaruan kendaraan operasional kepala desa memang dipandang perlu untuk menunjang pelayanan. Pasalnya, kendaraan Kades yang digunakan saat ini berusia cukup tua, di mana pengadaannya dilakukan pada tahun 2009 silam. Sementara itu, pembaruan kendaraan operasional Kades sebelumnya merupakan janji politik pasangan Bupati terdahulu Thorikul Haq dan Indah Amperawati yang ketika itu masih menjadi wakil. Sarana perlu supaya kepala desa dalam menjalankan aktivitasnya sebagai kepala desa, pemerintahan desa ini tidak terkendala oleh sarana. Tentunya kayak itu. Kalau terakhir dapat fasilitas motor ini sejak kapan? 2009, Pak. Sehingga kalau sekarang 2025, insya Allah sudah 15 tahun. Kalau diperkirakan sudah penyusutan, sudah wajar. Kalau ini sudah ada permajaan lah untuk sarana bagi kepala desa. Sebetulnya rencana pengadaan ini mulai 2002 itu sudah waktu pemerintahan Pak Thorik selaku kepala daerah atau bupati itu sudah direncanakan. Tetapi lagi-lagi batal dan karena juga waktu itu Bu Indah selaku juga wakil mungkin juga punya bertanggung jawab ikut sekian persennya bertanggung jawab terhadap janji politik itu. Bukan janji politik, memang selain janji politik juga memang kebutuhan gitu, kebutuhan yang diberikan oleh pemerintah desa. Di dalam pemerintahan itu pro kontra, ada yang setuju dan setuju itu wajar, Pak. Tetapi dengan dengan semangatnya Bunda Indah untuk bagaimana fasilitas kepala desa itu tidak terkendala fasilitas di dalam menjalankan pemerintahan desanya. Ini Bu Indah tetap pengadaan sepeda motor itu tetap dianggarkan untuk tahun ini. Memang dibutuhkan, Pak ya? Memang dibutuhkan. Sementara itu, kebijakan pembelian motor Honda PCX untuk seluruh kepala desa yang berjumlah 198 ini diperkirakan menghabiskan anggaran lebih dari 6,7 miliar. Yongki Nugroho, CTV. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana
berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD. Sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi zero stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo, masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP. Supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa.
Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Seorang kolektor lampu antik di Jember memiliki museum pribadi yang berisi berbagai jenis lampu antik dari berbagai era. Awalnya koleksi lampu antik ini hanya merupakan hobi, namun seiring waktu, koleksinya semakin banyak dan diminati oleh banyak orang. Ialah Muhammad Fahru Rozi atau biasa dipanggil Rosi yang menyulap belakang rumahnya menjadi bak museum lampu kuno. Tak hanya kuno, lampu-lampu di sini memiliki berkesan klasik dan elegan. Bahkan beberapa koleksi terkesan mewah di zamannya. Rosi sendiri tak menyangka hobinya mengkoleksi lampu justru membuatnya memiliki 300 hingga 400 lampu antik. Kolektor ini memulai koleksinya dengan mencari lampu antik di pelosok desa-desa di Jember. Berbagai jenis lampu antik yang dikoleksinya seperti lampu gantung, lampu dinding, lampu meja, lampu lantai, dan lintera. Lampu gantung antik yang dimilikinya memiliki desain klasik, retro, atau unik dengan berbagai ukuran dan bahan seperti kaca, besi, dan keramik. Setelah memposting koleksinya di media sosial, kolektor ini mulai mendapatkan permintaan dari orang-orang yang ingin membeli lampu antik. Sejak 2016, kolektor ini memulai jual beli lampu antik dan hingga saat ini koleksinya semakin bertambah. Ia pun menjual koleksinya melalui platform online dan juga offline langsung di tempat. Untuk setiap lampu ia bandrol mulai dari 400 hingga 1 juta rupiah. Pertama itu saya iseng mas, dari warisan mbah itu punya satu, terus saya kumpulkan, terus hunting gitu mas. Terus akhirnya saya nyoba posting di sosial media, loh ternyata kok laku. Nah dari itu saya nyoba ngumpulin lagi sampai hunting keluar Jember kasarannya ya. Itu akhirnya ya sampai 300-an ini sudah ada 300 lampu. Jenis lampu apa saja? Lampunya itu ada yang Eropa, ada yang lampu deso, mas. Terus ada yang lampu Aladin atau yang lampu meja itu, mas. Salah seorang pembeli mengaku kerap datang untuk berburu koleksi unik. Ia menyukai gaya klasik yang lampu kuno untuk hiasan rumahnya agar terkesan elegan. Bahkan terkadang ia juga menjualnya kembali jika sudah bosan dan ingin mengganti dengan desain lampu yang lain.
Jadi dulu masih kecil kan kita sering lihat lampu seperti itu ya. Akhir-akhir ini kan sudah mulai nggak ada. Artinya kalau saya menyukai karena pengen apa ya, istilahnya kita kembali lagi ke masa-masa yang lama itu kan pakai lampu-lampu yang unik. Saya koleksi beberapa lampu-lampu yang jadul itu, lampu-lampu unik, lampu pakai minyak itu masih. Saya juga kadang dapat juga, misalkan saya udah agak bosan ya saya jual juga. Seperti itu. Harganya gimana, Mas? Yang jelas ada sedikit keuntungan lah dari penjualan lampu itu. Misalkan saya beli 300, saya bisa jual 400 seperti itu. Artinya harganya relatif ya, Mas? Iya, relatif, tergantung kondisi lampu, kemudian kan sudah nggak diproduksi lampu itu. Nah, masalahnya jadi kelangkaan juga, itu kan menentukan harga jual. Lebih suka lampu yang jenis gimana? Saya lebih suka lampu gantung nih, lampu gantung yang minyak itu lebih menarik menurut saya karena secara seni lebih masuk gitu loh daripada lampu-lampu yang kita biasa sekarang kan lampunya ya minimalis lah ya. Kalau yang kita kembali ke masa lalu kan lampunya lebih banyak seninya gitu. Museum Lampu Antik ini menjadi destinasi unik bagi pecinta antik dan sejarah. Kolektor ini berharap museumnya dapat menjadi sarana edukasi dan apresiasi bagi masyarakat tentang keindahan dan nilai sejarah lampu antik. Lutfikur Rahman, JTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan.
Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik,
kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf darah yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan kedapatan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. budaya lestari. Mojo Parit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV Mantukan filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur frekuensi dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur